Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momen di channel Momen Pajak. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan penggunaan aplikasi EBUPOT unifikasi khusus untuk subunit ya. Dalam hal ini mungkin untuk instansi unit sekolah ataupun mungkin unit-unit lainnya yang sudah mendapatkan login subunit. Nah, login subunit ini dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari instansi di atasnya. Dalam hal ini misalnya kalau unit instansi sekolah ya berarti dari Dinas Pendidikan. Nah, gunanya untuk apa? Jadi nanti masing-masing dari unit instansi sekolah tersebut itu bisa membuat bukti potong dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi EBUPOT unifikasi untuk subunit tersebut. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, kita harus memahami dulu alur prosesnya ya. Jadi untuk bisa menggunakan aplikasi subunit ini, kita harus pertama sekali tentu saja harus login, kemudian penandatangan ya. Ketika nanti kita akan membuat bukti potong, itu kita setting dulu, kemudian baru kita buat bukti potong, kemudian posting, kemudian baru kita menyiapkan SPT-nya dan melakukan pengiriman SPT. Nah, pertama ya tentu saja kita masuk ke webnya ya, ke web EBUPOT subunit tersebut dengan alamat di subunit.pajak.go.id. Masuk dengan username, passwordnya, dan juga kode keamanan tadi ya. Jadi username dan password ini dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari Dinas Pendidikannya kalau dalam hal ini sekolah yang dibuat oleh mereka. Nanti masing-masing unit sekolah tersebut mendapatkan username dan password tersendiri. Silakan login ya, masukkan tadi username-nya, password, masukkan captcha-nya dan login. Nah, tampilan awal dari SPT unifikasi untuk subunit ini ya mungkin hampir sama ya dengan tampilan SPT unifikasi pada umumnya. Jadi di tampilan depan itu ada SPT unifikasi. Ini menggambarkan pelaporan dan mungkin juga daftar bukti potong yang sudah dibuat oleh subunit. Kemudian ada SPT 21 ya untuk khusus SPT 21 ya. Jadi kalau SPT unifikasi itu terdiri dari SPT 22, SPT 23, 4 ayat 2 ya, artinya selain PPh pasal 21 dan pengaturan. Nah, nanti di situ kita akan melakukan setting penandatangan. Jadi jika berhasil tampilan maka muncul dashboard di samping. Jadi pada aplikasi EBUPOT subunit ini ada menu utamanya ya, yaitu SPT unifikasi, SPT 21 dan menu pengaturan. Nah, sekarang kita melakukan penandatanganan atau set penandatanganan bukti potong. Jadi sebelum melakukan pembuatan bukti potong atau bukti pungut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perekaman nama penanda tangan. Jadi melakukan perekamannya di mana? Itu di menu pengaturan ya. Di nomor 1 kita klik saja di menu pengaturan, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan ya siapa yang akan menjadi penanda tangan. Jadi kalau di sini contohnya ada nama Pak Agus dan ada Bu Ria. Nah, lihat dia bertindak sebagai apa? Pengurus, kemudian statusnya. Jadi kalau statusnya aktif ya itu berarti dia akan menandatangani. Kalau statusnya tidak aktif ya berarti dia tidak menandatangani. Ya, bagaimana caranya agar aktif tidak aktif ya tinggal dilakukan di menu aksi. Di menu aksi itu tinggal kita klik saja, dia akan berubah. Jadi kalau dia aktif kita klik aksi berarti menjadi tidak aktif, dan begitu pun sebaliknya. Kita statusnya tidak aktif, kita pilih aksi, maka dia akan menjadi aktif. Di rekam penandatangan kita tambah misalnya siapa yang akan menandatangani, bertindak sebagai wakil wajib pajak, masukkan identitasnya ataupun juga bisa dengan menggunakan NIK ya kalau NIK-nya sudah tervalidasi. Kemudian nanti akan otomatis muncul namanya dan kita tinggal klik cek ya kalau memastikan. Kemudian kalau sudah benar kita tinggal klik setuju dan kita simpan. Nah, ini tadi ya seperti yang saya bilang, aktif atau menonaktifkannya tinggal klik di tombol aksi. Jadi kalau dia statusnya aktif ya berarti nanti ketika di akhir yang akan menandatangani adalah Pak Agus ini, contohnya seperti itu. Jadi hasil perekaman nama penandatangan akan muncul di kolom daftar ya. Kolom daftar penandatangan ini
Jadi pada kolom ini tidak tersedia tombol hapus, yang ada hanyalah untuk mengubah status aktif atau nonaktifnya. Baik, sekarang kita akan coba melakukan pembuatan bukti potong atau bukti pungutnya. Nah, jadi di sini tampilan awal ketika kita memilih menu SPT unifikasi itu akan ada 3 menu utamanya juga. Ada PPH, ada PPN atau PPNBM, dan SPT massa. Nah, apa saja fungsinya? Jadi pertama, alurnya adalah ketika kita akan membuat bukti potong PPH nih. Jadi dalam menu PPH itu ada daftar bukti potong ya, artinya yang sudah kita buat. Ada daftar bukti potong pasal 26. Pasal 26 ini untuk apa ya? Ini untuk objek pajak luar negeri. Kemudian ada impor data untuk misalnya kita ingin memasukkan data secara banyak lah. Jadi terdapat 3 menu ini. Untuk memulai ya, kita pilih menu rekam ya. Kita akan membuat bukti potong dengan menu rekam, perekaman bukti potong, perekaman data bukti potong PPH, unifikasi khusus pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan pasal 23 ya. Jadi kita harus paham dulu tuh jenis-jenis pajaknya seperti apa. Kemudian kita masukkan tahun pajaknya, pilih tahun pajak, kemudian pilih masa pajak, kemudian kita pilih identitasnya. Kita mau input dengan NPWP atau NIK khusus untuk orang pribadi. Kemudian masukkan ya, kalau misalnya kita pilih NPWP, kita masukkan NPWP-nya. Kalau kita pilih NIK ya kita masukkan NIK-nya. Nanti akan terisi secara otomatis nama yang muncul sesuai identitas yang kita isi. Kalau kita isi NPWP ya akan muncul namanya juga. Kalau misalnya kita isi NIK akan muncul namanya. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan memilih jenis pajaknya. Jadi tadi kita pilih identitas yang akan dipotong atau dipungut. Yang berikutnya kita akan memilih jenis pajak dari transaksi tersebut. Jadi di sini ada pilihan apakah mendapatkan fasilitas ataukah tanpa fasilitas, ataukah ada SKB atau PPh DTP. Kalau misalnya tidak ada fasilitas, kita klik saja tanpa fasilitas. Kemudian kita akan masukkan tarifnya, bukan tarifnya, DPP-nya ya. Nilai kegiatannya misalnya atau nilai jasanya kita masukkan saja, maka tarif dan PPh yang akan dipotong atau dipungut itu akan langsung terisi. Jadi kita langsung saja ketik di jumlah penghasilan brutonya, maka tarif dan juga PPh-nya akan langsung muncul. Kita klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi daftar dokumen. Jadi dasar kita melakukan pemotongan, pemungutan itu juga wajib diisi ya. Jadi dari menu daftar dokumen ini kita klik tambah dokumen dengan cara menekan tombol tambah, kemudian kita isikan nih di sini nama dokumennya. Jadi ada pilihan nanti di situ. Tinggal Bapak Ibu pilih nama dokumen yang sesuai, misalnya di situ ada faktur, ada kwitansi, ada lain-lain lah. Kemudian nomornya, kemudian tanggal dokumen tersebut. Setelah selesai kita mengisikan daftar dokumen atau dasar kita melakukan pemotongan, maka kita klik tombol berikutnya. Nah, yang terakhir di sini adalah untuk melakukan penandatangan. Jadi kalau kita ingin menginput, kita harus memastikan siapa yang akan menandatangani ini. Jadi kalau kita sudah sampai di sini, artinya tinggal kita memastikan siapa yang akan menandatangani. Nah, nanti kalau kita sudah input di set awal ya, dia akan muncul tuh nama-namanya. Kalau belum, maka biasanya tidak akan muncul nama-nama yang akan menandatangani di aplikasi eBupot subunit ini. Kalau sudah muncul nama pengurus, kemudian kita klik centang setuju, kita klik simpan. Nah, ketika kita sudah klik simpan, maka dia akan muncul daftar bukti potong yang sudah kita buat. Caranya bagaimana kita melihatnya? Jadi kita masuk dulu tuh di dalam daftar bukti potong ya, yang sudah kita tampilan awal tadi juga akan muncul periodenya, kemudian kita klik masa pajaknya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini tadi sudah kita buat ya, contoh bukti potong yang sudah kita buat, ada periodenya, kemudian ada kode objek pajaknya, kemudian ada bukti potongnya, ada identitas yang dipotong, ada jumlah PPh, jumlah penghasilan brutonya, ada jumlah PPh, dan di sana ada juga status. Nah, di keterangan di status itu ada keterangan belum posting ya, ada belum posting.
dan juga di sana langsung muncul tuh ID billingnya. Nah, di sebelahnya itu ada tombol aksi. Jadi di tombol aksi itu adalah menu pertama untuk melihat, kemudian untuk mengubah, kemudian untuk menghapus, kemudian ada untuk buat kode billing, dan juga untuk mencetak kode billing. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ketika misalnya sudah membuat bukti potong ini, kode billingnya seperti apa. Tinggal buat saja di menu aksi itu muncul kode billing. Ya, kita tinggal cetak maka akan langsung jadi. Jadi meminimalisir ya kemungkinan kesalahan dalam pembuatan bukti potong. Nah, ketika sudah berhasil, misalnya kita ingin melihat ya, kita klik saja tombol lihat, maka untuk melihat bukti potong itu akan langsung bisa tampil dalam bentuk PDF. Jadi juga bisa digunakan untuk mengunduh tampilan bukti potong yang sudah kita buat. Nah, kalau di menu ubah ya untuk mengubah ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya, kita sebelum diposting kita lihat ada kesalahan atau enggak, kita bisa ubah. Kemudian ada juga menu hapus untuk menghapus atau membatalkan. Kemudian ada menu kode billing untuk membuat kode billingnya, dan yang terakhir untuk mencetak. Nah, itu untuk yang PPH. Nah, bagaimana dengan PPN ya? Jadi PPN ini untuk transaksi-transaksi yang ada PPN-nya, yang ada pajak pertambahan nilainya. Kita masuk ke PPN ya. Di bagian 2 ya menunya. Kalau tadi PPH, ini PPN, kita input daftar bukti pemungutan. Kemudian kita klik rekam, akan muncul daftar bukti potong, daftar pemungutan berisi dashboard, atau juga ada menu impor ya untuk mengimpor data dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk misalnya kita ingin menginput secara manual, menu buat bukti potong PPR kanan, dasar pemungutannya adalah faktur pajak. Kemudian kita masukkan. Jadi di sini wajib kita memasukkan NPWP rekanan kita. Nomor fakturnya, ketika nomor faktur yang memang kita sudah dapatkan dari rekanan berupa faktur pajak. Kita cek faktur. Jadi untuk memastikan bahwa memang faktur pajak tersebut valid yang sudah dibuat melalui aplikasi e-faktur. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan misalnya untuk bukti potong PPN yang bukan merupakan non PKP ya. Jadi untuk non PKP itu juga memungkinkan bisa diinput bukti potongnya dengan memilih dokumen lain. Nah, dokumen lainnya itu apa? Jadi di sini misalnya nomor dokumen lain itu misalnya adalah nomor SPJ-nya. Kemudian NPWP rekanan ya, artinya tetap kita wajib memasukkan NPWP rekanan. Kemudian nama rekanannya akan terisi secara otomatis kalau NPWP-nya valid, tanggal ya, tanggal SPJ atau tanggal bayar, kemudian pilih tahun pajak, pilih masa pajak, kemudian kita masukkan DPP-nya, kemudian PPN-nya juga akan terhitung secara otomatis. Kemudian kita klik simpan ya, kita klik simpan. Nah, ketika kita sudah membuat bukti potong, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan SPT massa. Nah, sebelum kita akan melakukan pembuatan SPT massa, kita memastikan bahwa tadi ya PPH yang sudah kita buat, kemudian PPN yang sudah kita pungut itu sudah dilakukan pembayaran ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pelaporan kalau belum dilakukan pembayaran. Jadi di SPT massa ini masuk ke menu perekaman bukti potong, bukti penyetorannya. Masukkan tahun pajak, masa pajaknya, kemudian cek ya dari masa pajak yang memang kita buat bukti potongnya tadi. Kita klik cek, kemudian nanti di sana akan masuk ke menu perekaman bukti penyetoran. Jadi kalau kita sudah posting oleh dinas ya, maka bukti potong yang sudah dibuat akan muncul ya. Jadi di menu subunit ini artinya apa? Artinya ketika kita sudah membuat bukti potong itu pemostingan dilakukan oleh dinas di atasnya, oleh dinas pendidikan ya, untuk memastikan bahwa memang dinas itu mengetahui bahwa subunit ini membuat bukti potongnya masing-masing. Jadi di menu perekaman kita klik posting. Jika sudah diposting oleh dinas, maka bukti potong akan muncul ya. Ada dua, misalnya di sini daftar tagihannya sama yang sudah dibuat tadi. Contohnya ada daftar tagihan PPH dan daftar tagihan PPN. Artinya bukti potong yang sudah dibuat dan sudah diposting oleh dinas itu akan muncul. Nah, kemudian kita melakukan
perekaman bukti penyetoran. Jadi tadi kode billingnya sudah dibuat, sudah dibayar, kita klik menu tambah ya. Setelah melakukan pembayaran, kemudian langkah berikutnya adalah merekam bukti penyetoran. Klik tombol tambah. Jadi di sini kita bisa memasukkan perekamannya melalui SSP atau juga memungkinkan untuk melalui pemindah bukuan. Jadi kalau misalnya kita ingin merekam bukti penyetoran dengan SSP, ya klik di SSP, dan kalau melalui PBK ya diklik melalui PBK. Kita masukkan SSP, kemudian kita masukkan NPWP-nya. Kemudian NTPN, nah ini wajib ya. NPTPN ini adalah bukti memang pembayaran tersebut sudah tervalidasi. Nanti akan kita diminta untuk melakukan cek. Begitupun juga dengan pengisian BPBK juga akan melakukan cek validasinya. Kalau sudah berhasil nanti akan muncul tuh data-datanya ya. Tinggal kita klik simpan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas subunit ini sampai di sini saja. Jadi yang pertama adalah membuat bukti potong PPh atau bukti pungut PPN-nya, kemudian nanti dinas yang akan melakukan pemostingan, kemudian Bapak Ibu tinggal melakukan perekaman bukti setornya, ya, melakukan pembayaran, kemudian melakukan bukti penyetorannya. Untuk pelaporannya itu dilaporkan oleh dinas di atasnya. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi subunit yang sudah mendapatkan login untuk bisa melakukan pembuatan bukti potong dan melakukan perekaman bukti pembayarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.